Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat terbesarnya adalah ketika Allah menjadikan kita seorang muslim, mukmin, dan mengikuti petunjuknya dari kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas jalan tersebut, amin ya rabbal alamin. Dan kita meminta kepadanya semoga Allah berkahi majelis ini, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari ambisi-ambisi dunia yang tidak pernah berhentinya, dan dari doa-doa yang tidak diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Dan tak bosan-bosan juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kita melanjutkan dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Masih berada pada bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak bisa menciptakan apapun, sedikit pun. Dan kita berada pada dalil yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kata penulis di sini rahimahullah, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di dalamnya, yakni dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika diturunkan kepada beliau firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu wahai Muhammad yang terdekat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika diturunkan kepada beliau firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, familimu wahai Muhammad yang terdekat. Faqala, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara Quraisyin, wahai kaum Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau kalimat perkataan yang semisal dari yang beliau sebut tersebut. Ishtaru anfusakum, tebuslah diri kalian, la ughni ankum minallahi syai'an,
ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum, tembuslah diri kalian, dan aku, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'an, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas anaknya Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an, aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu di hadapan Allah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa, la ughni anka minallahi syai'an, tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Safiyatu ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'an, aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, silakan kau meminta kepadaku, kata Nabi, wahai putriku, silakan kau minta pada bapakmu ini harta apapun yang kau mau, selama ayahmu ini punya, silakan minta. La ughni anki minallahi syai'an. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku, ayahmu ini, tidak mampu, tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu, wahai putriku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi pembahasan kita di pertemuan kali ini, menjadi hadis yang terakhir dalam bab ini, karena setelahnya kita akan masuk kepada masail atau kesimpulan-kesimpulan pokok dari bab ini. Hadis ini diawali dengan riwayat dari Abu Hurairah tadi, beliau menyatakan qoma. Qoma dalam bahasa Arab artinya secara letterlek itu berdiri. Qoma, berdiri. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan untuk berdirilah, kum, berdirilah. Dan dalam konteks lainnya yang biasa kita kenal dengan istilah qiyamul lail, mendirikan malam, menegakkan malam atau menghidupkan malam. Nah, dalam riwayat ini kata Abu Hurairah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama itu maknanya adalah khatiban. Khatiban. Apa khatib? Maksudnya beliau berdiri sebagai khatib, artinya memberikan peringatan. Beliau berdiri sebagaimana khatib kita ketahui, berdiri memberikan peringatan di depan umum. Dan berdirinya Nabi dalam riwayat ini bukan hanya sekadar berdiri secara fisik, tapi betul-betul berdiri menyampaikan risalah dengan suara yang lantang di hadapan orang banyak, khususnya keluarga karib kerabat beliau pada saat itu. Beliau berdiri dengan lantang sebagaimana sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau berkhutbah itu sangat berapi-api, sangat bersemangat, sangat antusias. Ya, itulah yang dinamakan khutbah. Khatib yang menyampaikan nasihat ataupun tausiah. Nah, dalam riwayat ini kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menyampaikan khutbah beliau, menyampaikan peringatan yang akan beliau sampaikan. Kemudian qauluhu unzila alaihi, dalam riwayat tersebut disebutkan diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana unzila alaihi biwasitati Jibril, turunnya wahyu kepada beliau sebagaimana yang ma'ruf bahwa turun melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Yang mana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah, wa anzir ashirataka, dan berilah peringatan, wa anzir ashirataka, kepada karib kerabatmu, family terdekatmu, wahai Muhammad. Ibarat sebagaimana seorang pemimpin menerima surat perintah langsung dari atasan tertinggi, maka dia harus segera menyampaikan pesan penting tersebut kepada yang ditujukan dari pesan-pesan tadi. Dan makna wa anzir, jamaah sekalian rahimakumullah, wa anzir ay hadzir wa khawif,
Makna wa anzir, berilah peringatan dan berilah rasa takut. Wal inzaru, dan inzar dalam bahasa Arab dimaknai al-i'lamul maqrunu bitakhwif, menyampaikan informasi yang disertai rasa takut. Jadi inzar dalam bahasa Arab dalam ayat itu berbunyinya wa anzir, kata kerja perintah. Berikanlah peringatan wahai Muhammad. Ayat ini tertuju kepada Nabi kita, tapi juga kepada umatnya secara umum. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan. Apa itu peringatan? Inzar i'lamul maqrunu bitakhwif, menyampaikan informasi, wahyu, risalah tersebut disertai rasa takut. Artinya diberikan peringatan bahwasanya ini bahaya. Bahwasanya ini bahaya. Sebagaimana beberapa jam yang lalu mungkin kita mendengar pemberitaan ada peringatan apa? Tsunami, ya. Tsunami di beberapa tepi pantai Rusia sama Jepang, dan juga dikhawatirkan sama badan apa itu penanggulangan bencana negara kita juga di daerah timur Indonesia, gitu ya. Itu peringatan akan bahaya. Oh, cuma 30 cm tsunami-nya Ustaz kayaknya. Itu namanya tsunami, bahaya juga. Jangan pernah ngeremehkan musibah. Iya, bencana. Sebagaimana ketika orang tua yang memberikan inzar atau anzir, peringatan kepada anaknya. Nak, itu colokan nak. Jangan dimain-main, bahaya. Ya. Bukan karena orang tuanya benci kepada anaknya ketika dia memberikan rasa takut tersebut, tapi karena orang tua sayang kepada anaknya, jangan main itu colokan karena nggak safety, bahaya, khawatir kesetrum, gitu loh. Itu inzar namanya. Makanya dalam ayat ini Allah ketika menyampaikan kepada Nabi kita SAW, wa anzir, berikanlah peringatan wahai Muhammad terhadap karib kerabat terdekatmu. Nah, adapun asyirah dalam bahasa Arab, asyirah takat lengkapnya dalam ayat tersebut, karib kerabatmu, keluarga. Al-asyirah itu dalam bahasa Arab dijelaskan qabilatur rajuli minal jiddir rabi'i famaduna. Asyirah itu adalah keluarga besar, kerabat besar dari garis turunan laki-laki hingga kakek yang keempat dari bawah. Misalnya kita sekarang ini ada ayah kita satu, ayahnya ayah kita dua, ayahnya ayah kita tiga, ayahnya ayah kita empat, gitu loh. Itu disebut asyirah, keluarga besar dari garis keturunan sebelah laki-laki. Karena dalam bahasa Arab penyebutan paman, misalnya saudara ayah, itu ammun. Kalau saudara ayah, saudara sebelah ibu disebut khalun, lain bahasanya. Kalau kita sebutnya sama paman, ya paman, bibi ya bibi, gitu. Baik belah ayah, baik belah ibu. Kalau dalam bahasa Arab lah dipisahkan. Iya. Jadi di sini Nabi kita SAW disuruh memberikan peringatan. Intinya dalam lingkup yang besar. Dalam lingkup keluarga-keluarga terdekat, keluarga-keluarga inti. Karena inilah mereka yang paling dekat dan yang paling mungkin untuk ditolong terlebih dahulu. Karena konsep dalam penolongan jemaah, menolong itu, tolong yang lebih terdekat terlebih dahulu. Makanya lanjutan ayatnya, al-aqrabin wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan, tanda bahaya terhadap asyirah, keluarga besarmu, akrobin, yang paling dekat. Akrob dalam bahasa Arab, ya, akrobin itu maknanya al-akrobul fal-akrob, yang paling dekat, kemudian yang paling dekat berikutnya. Artinya ada tingkatan. Tingkatan kedekatan itu ada tingkatannya. Kedekatan itu ada tingkatannya. Fa awwalu man yadkhulu fi ashirati rajuli auladuhu. Yang pertama termasuk dalam kerabat seorang lelaki yang paling dekat itu diantaranya adalah anak-anaknya. Jadi kita misalnya laki-laki, kerabat kita yang paling dekat diantaranya adalah anak-anak kita. Paling berhak kita untuk memberikan peringatan kepada mereka. Summa aba'uhu, lalu orang tua mereka, orang tuanya. Summa ikhwanuhu, kemudian saudara-saudaranya. Summa a'mamuhu wa hakadha, barulah paman-pamannya atau saudara-saudara dari ayahnya tersebut, dan seterusnya. Jadi ketika disebutkan dalam ini untuk memberikan peringatan, berikan peringatan kepada
orang yang statusnya di bawah kita ini anak, kemudian orang yang statusnya di atas kita ini orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita yang segaris dengan kita artinya gitu ya. Kalau saudara-saudara kita, baru saudara-saudaranya ayah kita, ke atas ke samping berarti gitu loh. Kalau secara garis keturunan tersebut. Ya, jadi ini disebut akrobin, yang dekat. Atau biasanya sering kita dengar ada istilah muqarrabin, ya, yang terdekat, yang mendekat. Maka dalam konsep menyelamatkan, sekali lagi kata para ulama, selamatkan orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Dan ini bukan hanya berlaku dalam menyelamatkan seorang dari kesyirikan, menyelamatkan seorang dari bahaya penyimpangan agama. Dalam kehidupan sehari-hari pun, ya walaupun kadang ada orang aneh-aneh itu, yang dekat nggak diselamatin, yang jauh diselamatin gitu loh. Kan kadang ada orang kayak gitu loh. Ada orang kecelakaan sama bapak-bapak udah jompo tua, yang satunya perempuan masih muda. Pasti orang umumnya fokusnya kepada perempuan masih muda gitu loh. Wah, ini kacau kalau orang kayak gini gitu loh. Iya. Siapa yang terdekat bisa diselamatkan terlebih dahulu, selamatkan. Karena itulah konsep dalam penyelamatan. Orang kebakaran, orang darurat dalam pesawat, makanya disuruh pakai untuk pernafasan itu, selamatkan yang paling dekat. Siapa paling dekat? Diri kita dulu gitu loh. Baru kasih orang lain gitu loh. Diri kita lah yang paling dekat. Itu konsep dalam penyelamatan. Dan dalam ayat ini pun demikian, mengajarkan selamatkan dulu orang-orang yang ada di dekatmu, terdekatmu, dalam rumahmu, sebelum menolong tetanggamu gitu loh. Sebelum menolong tetanggamu. Ya, jadi berikan peringatan kepada lingkaran yang paling dekat terlebih dahulu. Dan di sini kata para ulama, wa yu'khadhu min hadza annal aqraba fal aqrab aula bil indar. Dari sini dapat dipahami bahwasanya yang paling dekat mereka memiliki hak, lebih berhak untuk diberikan peringatan terlebih dahulu. Perhatikan, orang yang dari ayat ini dapat dipahami bahwasanya orang paling dekat itu punya hak lebih besar untuk diberikan peringatan terlebih dahulu. Gitu loh. Sebelum ngegas kepada pihak lain, gaslah dulu orang-orang yang lebih dekat. Karena cari gas lagi susah sekarang ya jemaah ya. Benar enggak? Di Pontianak susah, enggak tahu sini Kubraya, mungkin kalau gampang gitu. Ya maksud saya gas ini bukan gas LPG, tapi kalau kita kencang keluar, ke dalam belum kencang ini susah juga gitu loh. Maka kata para ulama, dari sini dipahami bahwa kerabat paling dekat lebih berhak, mereka lebih punya hak besar untuk diberikan peringatan terlebih dahulu sebelum yang lain. Li'annal hukmal mu'allaqa ala wasfin yaqwa biquwwati hadzal wasfi. Karena suatu hukum yang bergantung pada sifat seperti kedekatan, hukum yang bergantung pada sifatnya kedekatan karena dekat, akan jadi lebih kuat hukum tersebut, dan hukum itu akan lebih jelas dan lebih nyata. Jadi kalau ada sebuah hukum dalam agama kita, dan hukum di sini adalah hukum berkaitan memberikan peringatan untuk orang terdekat kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum ini ditinjau dengan sifat kedekatan. Maka disinilah sifat ini akan jadi lebih kuat, lebih jelas, dan lebih ditekankan untuk kita berikan peringatan kepada orang-orang terdekat tersebut. Wadzalika annal wasfal mujiba lil hukmi kullama kana adhara wa abyana kana al hukmu fihi adhara wa abyan. Sebab suatu sifat yang jadi alasan ditetapkannya suatu hukum, jika semakin tampak jelas, semakin tampak kuat, maka penerapan hukumnya pun akan menjadi semakin kuat dan semakin nyata. Suatu sifat yang jadi alasannya ditetapkan hukum tersebut akan semakin tampak jelas, akan semakin tampak kuat, dan penerapan hukumnya pun akan semakin kuat dan semakin nyata. Gambarannya, ketika semakin besar potensi bahaya, semakin besar sebuah potensi bahaya, kesyirikan itu bahaya, bencana itu bahaya, maka semakin cepat dan kuat tindakannya akan diambil gitu loh. Seharusnya semakin cepat dan kuat dan lantang dan nyata tindakan yang diambil. Kita tahu ini bahaya, potensi bahayanya besar, maka
semakin cepatlah tindakan kita, semakin nyatalah tindakan kita, semakin kuat tindakan kita. Untuk apa? Menyelamatkan. Gitu. Ketika anak kita sendiri yang sedang main-main dengan sesuatu yang kita itu tahu itu bahaya, main api, main pisau, main cutter, pasti langsung kita cegah sebelum dia ambil. Nah itu yang dimaksud oleh para ulama. Ketika suatu sifat yang dijadikan alasan ditetapkannya suatu hukum, jika semakin tampak jelas, tampak kuat nih bahayanya, maka penerapan hukumannya akan semakin kuat dan semakin nyata. Jelas tindakannya, kuat tindakannya. Gitu. Kemudian kita beranjak dari penjelasan wa qauluhu, dari sabda Nabi SAW, hina unzila alaihi, ketika diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ayat tersebut, hina unzila alaihi, menunjukkan yufidu annahu lam yata'akhkhar sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya apa? Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunda-nunda setelah turunnya wahyu. Ketika turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh kasih peringatan kepada keluarga beliau, beliau enggak tunda-tunda. Ini pelajaran. Ini pelajaran berharga kata para ulama. Hingga beliau langsung qoma beliau berdiri berkhutbah dan menyatakan ya ma'syara Quraisyin. Ini keluarga besar beliau, suku Quraisy, Bani Quraisy, ayya jama'atu Quraisy, wahai sekelompok kaumnya orang-orang Quraisy. Hingga akhirnya beliau, yang disebutkan Quraisy di sini itu turunan dari kakek-kakek beliau yang bernama Fihr bin Nadhr bin Malik. Fihr bin Nadhr bin Malik. Ini salah satu jidnya atau kakeknya, leluhurnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah, akan kelihat keturunan dari Quraisy itu ketemu kakek yang namanya Fihr bin Nadhr bin Malik. Ya, salah satu dari leluhurnya, kakek-kakeknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dalam komunitas besar kaum suku Quraisy. Ya. Dan dalam panggilan ini, seruan ini, khutbahnya Nabi SAW ini, beliau langsung menyampaikan kepada jamaah Quraisy tersebut. Jadi bukan hanya jamaah sekitar sebuah majelis, tapi satu suku di sebuah kota Mekah menyampaikan kabar darurat. Ya ibarat gitulah alarm tsunami, gempa bumi yang ada di Jepang, di Rusia gitu loh. Dengan pekikannya yang besar. Darurat ini. Tapi kedaruratan ini disampaikan Nabi kepada Quraisy yang kita tahu pada saat itu menyembah berhala dengan kesyirikan mereka. Dan ini keluarga besarnya Nabi SAW. Beliau ingin menyampaikan sebuah pesan penting dari Rabbul Alamin, dan pesan penting ini nggak bisa ditunda-tunda. Kebayang antum jamaah kalau gempa bumi sirenenya itu loading gitu loh, alarmnya loading, ada delay, kejeda, habis manusia, celaka manusia, kena musibah, kena bencana. Tapi ketika sensor itu baik, makanya sensornya Nabi SAW itu baik, luar biasa. Turun peringatan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluargamu, keluarga besarmu wahai Muhammad. Langsung Nabi berdiri dan menyampaikan khutbah tersebut. Diingatkan sama Nabi SAW yang beliau memanggil ya ma'syara Quraisy, ya Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau ucapan yang mirip maknanya. Ya. Ucapan yang semisal dengannya dalam riwayat tersebut disebutkan. Wahada min ihtirazir ruwat, dan di sini terdapat pelajaran tentang kehati-hatian perawi hadis, kehati-hatian yang meriwayatkan hadis ini. Ada kalimat au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang mirip maknanya, karena perawi dalam riwayat ini tidak menyebutkan dengan yakin bahwa Nabi mengucapkan ya Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ya jama'ata Quraisy, gitu loh. Di sini terdapat pelajaran tentang kehati-hatian perawi hadis. Mereka tidak sembarangan, karena mereka paham bahwasanya annahum idza syakku adna syak, jika mereka sedikit saja ragu, maka mereka akan mengatakan au kama qol, atau sebagaimana yang dikatakan. Ya. Dan ini menunjukkan bentuk kejujuran perawi-perawi hadis Nabi SAW. Di tengah-tengah banyak pihak-pihak yang memalsukan hadis-hadis Nabi.
Katanya hadis Nabi, bukan enggak ada hadis Nabi menyatakan demikian. Dan ini menunjukkan perjuangan para ulama dalam menjaga keaslian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ragu katakan kama qol, atau yang semisal dengannya dalam konteks hadis tersebut. Ya. Kemudian qauluhu ishtaru anfusakum. Tebuslah diri kalian, ai anqidhuha, selamatkan diri kalian. Ishtaru itu sejati artinya adalah juallah diri kalian. Li'anna al-mushtariya nafsahu ka'annahu anqadhaha min halakin wal mushtari raghibun. Karena al-mushtari dalam bahasa Arab artinya orang yang membeli dirinya dengan cara menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Sebagaimana seorang yang membeli sesuatu biasanya karena sangat menginginkan yang dia beli tersebut. Jadi dalam riwayat ini jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dengan bentuk kata membeli, ishtira, membeli diri sendiri. Bagaimana membeli diri sendiri itu? Dengan cara menyelamatkan diri dari kebinasaan. Dan yang namanya orang membeli itu konteksnya adalah dia sangat ingin yang dibeli tersebut. Nah, sekarang permasalahannya adalah beli diri sendiri. Yang dimasukkan adalah menyelamatkan diri kita sendiri tadi. Walihada ubira bishtira, maka dalam riwayat ini digunakan istilah pembelian, ka'annahu yaqul, seakan-akan makna mendalamnya ishtaru anfusakum raghibin, selamatkan diri kalian dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keinginan. Selamatkan diri kalian dari keburukan kesyirikan dengan hasrat yang tinggi. Kalau kalian pengen beli sesuatu gitu loh, oh ini pengen dibeli, ada duitnya, beli langsung gitu loh. Nah, begitulah kalian menyelamatkan diri kalian agar terdorong gitu loh. Jadi kalimat di sini Nabi katakan tebuslah diri kalian, itu menunjukkan dorongan. Minal hassi ala hadzal amri ma huwa zahirun li anal mushtariya yakunu raghiban. Dorongan yang kuat, ajakan yang kuat, karena sebagaimana orang yang kalau beli sesuatu itu pasti terdorong dengan keinginan yang besar. Ya. Orang mau bebas misalnya dari penjara, dari tahanan, tahan dia keluar uang sebanyak-banyaknya agar bebas, tebus gitu loh. Nah, dia rela bayar berapapun agar selamat. Ya, agar apa yang dia harapkan itu tercapai gitu loh. Ya, sebagaimana kita tadi bicarakan gas gitu loh. Orang mau jual 30.000 satu pun dibayar sama orang misalnya. Karena dia butuh, dia tebus tuh 30.000 walaupun harganya bukan segitu sebenarnya sejatinya. Nah, maka ini ungkapan yang digunakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang menebus dirinya dari kebinasaan kesyirikan itu sebagaimana orang yang kayak jual beli gitu. Belilah dengan keinginan dorongan yang besar. Kemudian ketika Nabi melanjutkan dalam sabdanya, qauluhu la ughni ankum minallahi syai'an. Beliau sampaikan, aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun dari ketetapan Allah, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, aku tidak bisa menolak, tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kalian untuk menghindarkan kalian dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan, selamatkan diri kalian. Aku nggak bisa tolong kalian. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Gitu loh. Sebagaimana guru kita di sekolah ya. Ketika datang ujian akhir, guru kita nggak bisa kasih jaminan kalian semua lulus. Masing-masing kalian harus betul-betul selamatkan diri sendiri. Belajar dengan baik. Gitu loh. Kalau kalian nggak belajar dengan baik, ngadepin ujian, selesai kalian. Ya. Karena semua tergantung dari kebijakan atasan sekolah. Udah, guru kita cuma nyampe kayak gitu. Guru kita hanya bisa menyampaikan demikian. Begitu pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya, kepada keluarga besarnya, kepada keluarga terdekatnya. Saya nggak bisa jamin kalian. Saya nggak bisa jamin kalian. Itu yang Nabi sampaikan. La ughni ankum minallahi syai'an. Saya nggak bisa menghindari keputusan Allah terhadap kalian. Selamatkan diri kalian. Gitu. Semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah poin pentingnya kata para ulama. Hadza huwa syahid. Ay la adfa'u aw la anfa'u.
Aku tidak bisa menolak atau memberi manfaat kepada kalian apa-apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi atas kalian, aku nggak bisa mencegahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru terbaik pun ini alim ulama terbaik jamaah. Nabi Muhammad SAW itu guru terbaik dalam mendidik, dalam mengajak, dalam menyeru. Bukan hanya guru terbaik pun, kalaupun dokter terbaik pun di muka bumi ini jemaah, mereka semua akan menyatakan saya tak akan bisa mencegah sakit kalau udah Tuhan Allah menakdirkan menentukannya. Mereka paham konsep tersebut. Ya nggak tahu saya kalau dokternya ateis gitu loh. Kita hanya bisa ikhtiar. Kita hanya bisa menyampaikan, Pak jangan makan ini, Pak harus begitu Pak, dan seterusnya. Karena mereka tahu mereka nggak bisa menentukan hasil, mereka hanya bisa berusaha. Li'anal amra biyadillah, karena segala urusan di tangan Allah. Di tangan yang menciptakan kita, seluruh tombol kendali ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya bisa mengikutkan arahan. Kita ibaratnya penumpang yang hanya bisa ikut komando. Suruh pakai sabuk pengaman, biar nggak ada benturan gitu loh. Kalau bandel sendiri, ya tanggung sendiri, tadi nggak selamat dirinya sendiri. Walihada amrallahu nabiyahu bidzalika, maka daripada itu Allah memerintahkan nabinya untuk menyampaikan hal tersebut, menyampaikan risalah tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menekankan perkara yang semisal ini dalam firman-Nya surah Al-Jin ayat 21 sampai ayat ke-22. Allah menyatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "inni la amliku lakum dharra wala rasyada." Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan mudarat ataupun petunjuk bagi kalian. Qul inni la yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada. Katakan tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari siksa Allah dan aku tidak akan mendapatkan tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah semata. Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan tadi bahwa ketika beliau menyampaikan aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun di hadapan Allah, syai'an ini bentuknya nakirah atau bentuknya umum, menunjukkan segala sesuatu sekecil apapun saya tak bisa memberikan manfaat ataupun menolak mudarat. Sedikit pun saya tidak bisa bantu gitu loh. Benar-benar nol. Sekecil apapun saya tidak bisa memberikan bantuan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau melanjutkan ketika menyeru orang Quraisy, ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas anaknya Abdul Muttalib. Kita tahu Abbas bin Abdul Muttalib kelak masuk ke dalam Islam dan mati di atas keislamannya yang baik. Beliau kita tahu adalah pamannya di antara paman-paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Abbas ini dipanggil dengan bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tidak dipungkiri, ini adalah bentuk nama yang dilarang karena penyandarannya adalah menjadi hambanya Muttalib. Gitu loh, hambanya Muttalib. Tapi pertanyaan kenapa masih bisa dibaca? Karena penisbatan seperti ini nggak masalah kata para ulama. Penisbatan seperti ini tidak masalah. Ini hanya penamaan agar tahu bahwasanya ini Abbas anaknya Abdul Muttalib. Walaupun kalau menamakan Abdul Muttalib ini nggak boleh sebenarnya, tidak diperbolehkan karena penyandarannya itu nggak benar. Yang boleh itu kan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, penyandaran kepada nama-nama dan sifat Allah. Ya, sama juga misalnya contohnya kalau dia namain anaknya Abdus Syams gitu kan, hambanya matahari, ya nggak boleh. Kita bukan menyembah matahari. Ya, diperbolehkan nama-nama yang seperti itu diharamkan. Cuman kalau udah itu jadi nama ayahnya atau orang tuanya, kalau cuman sekedar dibinkan untuk penamaan tersebut ini nggak masalah kata para ulama. Sebagaimana di sini Rasul kita SAW menyeru pamannya ya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini faedahnya. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Padahal Abbas radhiyallahu ta'ala Muslim, masuk Islam. Ya, ini apa namanya? Hanya penyebutan nama yang dikenal di masyarakat. Walaupun nama ayahnya dari Abbas itu yakni Abdul Muttalib, dan ini juga ayahnya dari ayahnya Rasul. Karena kita tahu Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak nama di masa itu seperti Abdul Muttalib, Abdus Syam, Abdul Uzza. Uzza kita tahu itu salah satu nama berhalanya orang-orang Quraisy.
Betul-betul disandarkan itu hambanya Uzza. Nggak boleh. Yang boleh kan Abdullah, sebagaimana nama ayah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh menisbatkan kepada hal-hal tersebut. Ya. Tapi kalau qadarullah ada nama orang ayahnya Fir'aun namanya Muhammad bin Fir'aun lah kata dia, la haula wala quwwata illa billah. Memang nggak enak dengarnya. Cuman macam mana ceritanya kok nama ayahnya itu Fir'aun? Jelek sekali gitu loh. Ya. Kalau bisa diganti, diusahakan digantilah. Itu lebih baik insyaallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walihadza tama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana an-nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Maka daripada itu dalam sebuah riwayat Nabi itu pernah menyebutkan saya adalah nabi, saya bukan pendusta, dan saya adalah anak dari atau cucunya dari Abdul Muttalib. Beliau sampaikan bahwa kakek beliau ada Abdul Muttalib. Nah, ini termasuk penisbatan yang Nabi sebutkan, menyebutkan bahwa beliau dari anak dari Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan la ughni anka minallahi syai'an, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan atau memberikan faidah bahwa di sini beliau ingin menyampaikan saya tidak bisa menolongmu sedikit pun dari hukuman ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun status saya nabi dan rasul di sini, Abbas adalah paman beliau, Sofiyah adalah bibi beliau, saudaranya Abbas, karena Sofiyah binti Abdul Muttalib pula. Sampai beliau sebutkan kerabat terdekatnya, yaitu putrinya sendiri yang bernama Fatimah binti Muhammad. Dan Nabi sampai sebutkan salini min mali ma syi'ti, silakan minta hartaku seberapapun kau mau. Kalau kau mau minta semuanya, bapak kasih gitu loh. Beliau sebutkan pamannya, beliau sebutkan bibinya, beliau sebutkan anaknya atau putrinya. Mintalah hartaku sepuasmu kalau kau mau minta. Aku nggak pelit gitu kata Nabi. Aku nggak larang. Kau punya hak terhadap harta-hartaku. Tapi ingat, Nabi ingin sampaikan di sini. Adapun urusan akhirat, urusan hukuman Allah Subhanahu wa taala, aku tak bisa menolongmu sedikit pun. Ini pesan yang ingin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Walaupun ayahmu ini statusnya nabi, statusnya rasul, manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang pasti masuk surga. Putriku, pamanku, bibiku, ini nggak bisa jadi jaminan untuk kalian. Lihat, perhatikan jemaah. Disinilah perbedaannya urusan akhirat dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, orang ayahnya ini punya kedudukan, pamannya punya kedudukan, bibinya punya kedudukan. Ya umumnya biasanya urusan dunianya gampang, mudah gitu loh. Nyaman. Jadi jaminan gitu. Tapi ketika Nabi di sini menyampaikan perkara urusan akhirat, dan Nabi posisinya nggak ada yang ngelawan, posisi Nabi nggak bisa dilawan dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, karena beliau posisi paling atas dalam kedudukan manusia. Beliau adalah sayyidnya Bani Adam, dan beliau ingatkan kepada karib kerabat terdekat beliau, saya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Saya tidak bisa memberikan manfaat pun sedikit pun kepada kalian. Kalau urusan dunia silakan minta selama saya punya, kata Nabi. Lihatlah di sini, karib kerabat tidak bisa ditolong. Maka ketika yang jauh hubungannya dengan Nabi SAW, baik yang ada hubungan kerabat ataupun nggak ada hubungan kerabat, maka mereka lebih tidak bisa ditolong lagi dengan berdalilkan hadis yang kita sebutkan ini. Baik yang di zaman ketika itu, di zaman Nabi, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Sofiyah binti Abdul Muttalib, ada Fatimah binti Muhammad SAW. Ini manusia-manusia yang hidup bertemu langsung dengan Nabi SAW, mendengar langsung hadis ini. Saya tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah. Makanya orang-orang yang tertipu, yang terperdaya, yang disesatkan dari jalan yang benar, dari jalannya petunjuk Nabi SAW, karena mereka ta'allaqu bima laysa bimuta'allaq, bergantung pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dijadikan tempat bergantung.
sekali lagi, kalau urusan dunia orang bisa bergantung jamaah. Bapaknya penjabat, bapaknya orang nomor 1, bisa dia bergantung. Dan itu pun Nabi kan katakan, kalau urusan harta kalian minta dunia, saya kasih. Tapi kalau ada urusan akhirat, bapakmu orang nomor 1 di mana, gak akan bisa. Gak bisa memberikan manfaat. Ya, karena satu-satunya yang bermanfaat bagi kita di akhirat adalah bagaimana kita beriman, kita beramal soleh, kita ikuti ajarannya. Orang yang akan selamat di akhirat adalah mereka yang beriman, beramal soleh, ikuti petunjuk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar karena karib kerabat saja. Karena kalau sekedar karib kerabat saja jemaah, selesai urusannya. Rugi dong yang nggak jadi karib kerabat gitu loh bahasanya. Tapi rupanya semua punya kesempatan untuk selamat, punya kesempatan untuk tidak binasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disinilah penekanan penting yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepada karib terdekatmu wahai Muhammad, untuk mereka jangan mempersekutukan Allah, untuk mereka mengikuti risalah yang diturunkan kepada dirimu. Karena urusan akhirat adalah urusan mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi hubungan karib kerabat yang akan menyelamatkan. Semuanya nafsi dan nafsi masing-masing. Pasangan akan tuding satu dengan pasangan yang lainnya. Anak akan tuding kepada orang tuanya, orang tua akan tuding kepada anaknya. Lihat, sebegitu mengerikannya kehidupan di padang mahsyar tersebut, di akhirat tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dari azab Allah dengan sebab karena hubungan kekeluargaan, kedekatan, ataupun ketenaran. Gak bisa. Semuanya akan menyelamatkan adalah imannya, amal solehnya, mengikutinya mereka ajaran agama ini. Gak bisa modal kenal gitu loh. Kalau dunia gak wajar itu orang modal kenal itu bisa urusannya, tapi kalau di akhirat gak bisa. Karena Nabi menekankan la ughni ankum minallahi syai'an. Saya tak bisa memberikan manfaat sedikit pun apapun hubungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang tokoh Arab pada saat Nabi meminta nego agar putrinya dibebaskan dari hukuman potong tangan, Nabi nggak bisa. Hukuman Allah nggak bisa nego gitu loh. Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang curi, saya sendiri yang potong tangannya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya urusan dengan Allah tidak bisa ditawar-tawar. Ketika urusan dengan Allah ditawar-tawar, tunggulah kebinasaannya. Dan ingat, dari riwayat ini memberikan penekanan kembali kepada kita, dakwah dimulai yang paling terdekat. Dan ketika risalah dakwah itu datang, jangan tunda-tunda lagi. Ingatkan seminimal mungkin, berikan peringatan tersebut. Dan ingat, kelak di akhirat tidak ada yang namanya privilege, ya. Siapapun posisi dan status kita, nggak ada status kita itu spesial, ya. Tidak ada status yang spesial. Ini saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.